Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku di seluruh Indonesia. Saya sekarang berada di Pangandaran untuk menelusuri asal-usul Kabupaten Pangandaran. Berikut ini ada komentar beberapa warga dan juga tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Selamat menonton. Terima kasih. Pada awalnya, Desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku Sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut, yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung. Tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Bapak nama siapa? Ujang Kuswandi. Kuswandi. Tahu nggak sejarah Pangandaran? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak tahu. Apa alasan tidak tahu? Kan nggak dikasih tahu. Oh, Sejarah. tapi berusaha untuk tahu. Ya, berusaha. Ya, baik, makasih, dadah ya. Ya, Disinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa Sundanya disebut andar. Setelah beberapa lama, banyak berdatangan ke tempat ini dan menetap, sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pak, nama siapa? saya Farid. Farid. Tahu nggak sejarah Pangandaran? Kurang tahu. Kurang tahu? Kenapa tidak tahu? Belum bisa melihat sejarah Pangandaran secara jelas, Pak. Oh, tapi ingin. Ingin tahu. Oke, baik, makasih ya. Siap. Dadah dulu. Para sesepuh terdahulu memberi nama Desa Pananjung karena menurut para sesepuh terdahulu, di samping daerah itu terdapat tanjung. Di daerah ini pun banyak sekali terdapat keramat-keramat di beberapa tempat. Pananjung artinya dalam bahasa Sunda Pangnanjung Nanjungna, paling subur atau paling makmur. Nama siapa? Saya Setiawan. Septian. Tahu nggak sejarah Pangandaran? Nggak tahu sih. Kenapa nggak tahu? Bukan orang asli Pangandaran. Oh, jadi nggak tahu ya, wajar ya. tahu. Baik. Ada acara untuk mendapatkan tahu informasi tentang Pangandaran? Kalau sih, kalau mau sih gampang kan, sekarang kan ibaratnya kan internet ada gitu. Kalau mau tahu kan tinggal searching Google kan banyak. Yakin di internet ada sejarahnya? Yakin pasti ada. Yakin ada. Bener nggak sejarahnya? Ya karena belum pernah lihat sih nggak tahu juga sih. Oh, jadi ya. belum tahu. Jadi intinya belum tahu ya. Baik, makasih ya, dadah dulu. Oke, Pak, nama siapa? sudah semua. Pak Suyatno. Bapak tahu nggak sejarah Kabupaten Pangandaran atau asal usulnya? Ya. Iya. Bagaimana Pak asal usulnya? Asal-usulnya startnya dari Kabupaten Ciamis, pemekaran Kabupaten jadi Kabupaten Pangandaran. Ya, mungkin yang lebih lengkapnya Bapak paham? Tahu? Kurang begitu ini Pak. Kurang begitu tahu. Jadi hanya secara globalnya saja. Baik, makasih Pak ya. Dadah. Pada mulanya, Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan sejaman dengan Kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra Pinggan Kalipucang. Berikut ini pengakuan salah seorang pelaku sejarah pemekaran Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya sejarah berkaitan Kabupaten Pangandaran.
awalnya termasuk wilayah Kabupaten Ciamis. Dasar pemikiran potensi Pangandaran memenuhi syarat untuk jadi kabupaten. Kedua, ingin percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan semua. Pergerakannya berasal dari aspirasi masyarakat yang muncul seperti di organisasi, misalnya PMP, Paguyuban Masyarakat Paguyuban, kemudian Awi Kahuripan, dan GAS, Gabungan Anak Selatan. Dari aspirasi ini terbentuklah Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran pasca tsunami. Tsunami-nya itu 17 Juli 2006. Dengan presidium, pergerakan menjadi lebih kuat, sistematis. Presidium itu diketuai oleh Bapak Haji Supratman. Pergerakan presidium cerdas, sangat canggih. Saya sebut melalui pendekatan sinergitas segitiga emas, yaitu pergerakan sosial kultural satu, melalui penjaringan aspirasi ke masyarakat. Kedua, pergerakan politik, membentuk opini baik di kalangan partai, kalangan legislatif maupun eksekutif, tingkat Ciamis, Jawa Barat, dan tingkat pusat. Dan yang ketiga, faktor hukum dan administrasi. Nah, ini diawali dengan pertemuan Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran dengan Lemlit Unpad sebanyak 2 kali. Saat itu dipimpin oleh Profesor Dr. Dede Mariana dari Unpad. Nah, pergerakan presidium sangat cantik. Tidak pernah terjadi demo satu kali pun, baik di Ciamis, di Jawa Barat, ataupun di pusat. Terus dilakukan dialog-dialog. Dan hasilnya pada tanggal 25 Oktober 2012 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tentang pembentukan otonomi daerah di Kabupaten Pangandaran. Itulah sedikit sejarahnya. Kemudian ada yang bertanya, apa sih dari kata apa Pangandaran? Kalau dipenggal menjadi Pang, strip Andar, strip An. Jadi dapat disimpulkan berasal dari kata Andar, artinya pelancong atau pendatang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap di Pangandaran. Sehingga artinya bisa disimpulkan Pangandaran adalah tempat kumpul Andar-Andar. Tetapi secara konotatif, sesuai perkembangan zaman, dapat diartikan Pangandaran ini tujuan wisata atau tempat kumpulnya para wisatawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangandaran sekitar abad 14 Masehi setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor. Nama rajanya adalah Prabu Anggalarang, yang salah satu versi mengatakan bahwa dia masih keturunan Prabu Haur Kuning, raja pertama kerajaan Galuh Pangauban. Namun sayangnya, kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para Bajo atau bajak laut karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hasil bumi kepada mereka. Karena pada saat itu situasi rakyat sedang dalam keadaan paceklik atau gagal panen. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Pangandaran ini dikenal dengan nama Sukapura.